Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bushra Islami, pada saat hari kiamat, semua orang akan mati, bahkan semua makhluk yang ada di alam semesta. Namun, ada seseorang manusia yang menjadi manusia terakhir. Ia tak sadar bahwa dunia sudah kiamat. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga kiamat pun tak ia sadari. Lalu bagaimanakah nasibnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak ketinggalan. Semua yang termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menemui ajalnya masing-masing. Hal ini sudah sangat jelas diberitahukan dalam Al-Quran. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Orang-orang yang mengalami kiamat adalah orang-orang yang jahat dan termasuk manusia-manusia kufur. Hal ini diabadikan dalam hadis diriwayatkan dari An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mengutus angin sejuk yang mencabut segenap jiwa manusia yang memiliki keimanan, dan tinggallah manusia kufur dan jahat. Maka kiamat datang menghantam mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang menyembah berhala adalah golongan yang pasti akan merasakan hari kiamat. Sungguh mengerikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari siang, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya mereka yang jahat, yang tidak memiliki keimanan. Mereka tak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga setan muncul dan berkata, "Mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja?" Mereka menjawab, "Apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan. Kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Berbeda lagi dengan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan sehingga mereka tidak akan menghadapi yang namanya kiamat. Kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak wangi, sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutra. Tak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek, di tengah merekalah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Kepastian datangnya kiamat sudah tak diragukan lagi. Hal ini telah banyak diabadikan dalam berbagai dalil. Salah satunya dalam firman-Nya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhan. Tak seorang pun yang dapat
menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat yang di langit dan di bumi. Kiamat itu akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Yang pasti, kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Sesungguhnya di hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan. Di hari itu Adam meninggal. Di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakannya. Hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Seperti apakah gambaran saat terjadinya kiamat? Kejadian besar akan terjadi di hari itu. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 1 hingga ayat 2. Kiamat akan membuat semua isi dunia hancur dan tak tersisa. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 4 hingga ayat 6. Dahsyatnya kiamat akan membuat gunung meletus dan bintang bertabrakan. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa dikehendaki Allah, dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Lalu saat kiamat, siapakah yang terakhir menemui ajalnya? Di kalangan semua makhluk, sudah jelas siapa yang akan menjadi makhluk yang terakhir yang meninggal. Tak lain adalah malaikat maut. Hal ini dijelaskan dalam Maut ala Malaikat karangan Syekh Shalih Al-Munjid. Jika ditanya, siapa manusia terakhir yang mengalami kematian? Mungkin belum banyak yang tahu. Ternyata orang terakhir meninggal adalah seseorang yang tinggal di Madinah. Dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati, kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir. Kita semua tahu bahwa kiamat bukanlah akhir dari semuanya. Perjalanan masih berlanjut ke tahap mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di dunia. Persidangan itu akan disaksikan oleh banyak orang. Manusia akan diberikan catatan amalnya. Beruntunglah yang menerimanya dengan tangan kanan, namun kecelakaan bila sebaliknya. Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Allah Ta'ala berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Haqqah
ayat 25 hingga 31. Sebelum menerima catatan amal, manusia akan dibangkitkan terlebih dahulu dan menuju ke padang mahsyar. Saat kita dikumpulkan nanti, kondisi kita sama seperti ketika pertama kali lahir ke dunia, yaitu tidak memakai apa-apa. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Saat dibangkitkan, manusia berada dalam kondisi yang bermacam-macam. Misalnya, orang yang sombong akan dibangkitkan dengan berbadan semut. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia, diliputi oleh kehinaan dari segala arah, digiring ke penjara jahanam yang disebut kulas, dilelap oleh api dan diberi minuman diri perasan penduduk neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Tak hanya itu, saat di padang mahsyar neraka akan didatangkan. Hal ini sudah diberitahu Nabi Muhammad SAW lewat sabdanya. Didatangkan neraka di hari itu dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Persidangan pun dimulai. Semua orang pun akan dituntut atas apa yang telah dilakukan selama di dunia. Ada yang sudah beramal di dunia tapi menuduh orang memakan harta yang bukan miliknya. Itulah orang-orang yang merugi. Sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku itu orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan sholat, puasa, dan zakat. Tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil, lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dilemparkanlah di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Busyra Islami, tidak ada pengecualian dengan yang namanya maut. Semua akan merasakannya, bahkan para malaikat pun akan menemui ajalnya. Tidak usah ditanya lagi, jika kalian yang menjadi manusia terakhir di bumi sebelum kiamat, apa yang akan kalian lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.